Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman. Kami dari kelompok grup G akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resensi buku. Buku yang berjudul How to Lie with Statistics, Chapter 7, The Semi-Attached Figure. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Yosafat Kresatya. Saya Agnes Dian Pratiwi Sumarmata. Saya Dian Yunijo Lemal. Saya Rindu Lagati. Selamat menyaksikan. Jadi kelompok kami mencoba meresensi buku yang berjudul How to Lie with Statistics. Dalam buku ini, Darrell Huff mengemukakan bagaimana statistik digunakan untuk menipu atau memanipulasi data dan data dapat menjadi bias secara sadar ataupun tidak sadar. Melalui buku ini, kami dapat belajar bahwa di dalam statistik juga sering mengecoh kita, yaitu hubungan sebab akibat yang terkadang muncul angka yang menjelaskan dua hal yang tidak saling berhubungan, namun bermakna secara statistik. Statistik selalu berpihak pada orang yang mewakilinya, seperti yang dijabarkan pada bagian dari buku ini yang kami resensi, yaitu Chapter 7, The Semi-Attached Figure. Menjelaskan bahwa suatu data yang disajikan berupa bukti yang diberikan untuk suatu klaim kepada para pembaca. Namun ternyata jika dicermati antara bukti dan klaim itu tidak relevan atau tidak saling berkaitan. Selanjutnya, buku How to Lie with Statistics merupakan buku mengenai statistik yang memanipulasi pembaca dengan menggunakan statistik. Dalam buku ini ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanipulasi data, merepresentasikan fakta salah, menjelaskan hal berbeda dari kenyataannya, dan cara mempertahankan diri dari hal-hal tersebut. Orang-orang cenderung menyatakan kebenaran secara berlebihan atau meremehkannya. Ditemukannya bahwa data dapat dimanipulasi dengan mudah untuk mengarahkan pembaca pada kesimpulan tertentu. Data yang dihasilkan itu dapat dipelintir sedemikian rupa dari fakta nyata, yang jika dicermati kebenarannya justru membantah hasil yang disajikan dari sampel yang diambil. Di sini dikatakan dalam pengambilan sampel, data yang benar merupakan pemilihan ukuran sampel yang memberi hasil yang dicari atau yang jumlah percobanya lebih sedikit. Pengaruh sampel yang sangat besar atau signifikan secara statistik, tetapi tidak secara praktis. Buku ini juga memberikan trik atau contekan kepada pembaca dalam menghadapi data statistik untuk mengetahui dan menemukan apakah data yang disajikan itu asli atau tidak. Selanjutnya, pada bab ini berbicara mengenai persentase, yang mana pertumbuhan dapat diukur dalam persentase atau poin persentase. Terdapat banyak bentuk lain dari perhitungan sesuatu yang kemudian dilaporkan sebagai sesuatu yang berbeda. Di sini, suatu ide tidak dapat dibuktikan. Penulis menyatakan ide yang berbeda, namun seolah-olah itu adalah hal yang sama. Pembaca biasanya teralihkan oleh angka-angka yang disebutkan, meskipun data yang ditampilkan itu salah. Hanya karena sesuatu yang memiliki angka atau tampak ilmiah, bukan berarti hal itu secara otomatis dapat dipercaya. Jika ingin mencari angka-angka yang semi terikat, periksa laporan keuangan suatu perusahaan. Perhatikan laba yang mungkin terlihat terlalu besar, itu karena tersembunyi dengan nama lain. Sebenarnya, laba yang dilaporkan perusahaan hanyalah sebagian dari laba tersebut. Bagian yang tidak dilaporkan disembunyikan dalam depresiasi dan dalam cadangan untuk kontingensi. Ada banyak cara untuk mengungkapkan angka apapun. Di antara metodenya adalah memiliki salah satu yang paling baik untuk tujuan yang ada serta percaya bahwa sedikit pembaca akan mengenali betapa tidak sempurnanya. Hal itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kesimpulan dalam bab figur semi terikat ini adalah bahwa setiap orang dapat mengambil angka, grafik, visualisasi data, maupun statistik dan mengikatnya sebagai cara untuk mengklaim bukti dari sesuatu yang lain, meskipun tidak ada hubungan timbal balik antar keduanya.
Terdapat hubungan antara statistik dan orang-orang dengan hasil yang selalu menguntungkan penulis atau penyaji data, bahkan walaupun hasilnya salah dan dihilangkan saat pengambilan atau pemilihan data. Oke, di sini kami mengambil contoh konkret bahaya rokok. Rokok merupakan bagian dari ancaman kesehatan tubuh, bukan hanya untuk perokok aktif, bahkan lebih berbahaya efeknya pada perokok pasif. Para perokok pasif yang sering menghirup asap rokok dapat menyebabkan peningkatan risiko terkena kanker sebanyak 25%. Selain itu juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung. Di sini fokusnya adalah perokok pasif. Masyarakat tentunya mengetahui bahwa perokok pasif ini lebih berbahaya ketimbang perokok aktif, karena dia pun kebagian menghirup asapnya. Namun dari data yang kami ambil ini muncul pertanyaan, apakah berarti lebih baik menjadi perokok aktif? Toh dari data ini hanya tertera dampak yang didapat perokok pasif, bahkan mereka mencantumkan persentase. Ini bisa saja memiliki pengaruh karena seperti yang tadi dikatakan, bahwa biasanya pembaca akan langsung mempercayai sebuah data yang disuguhkan. Ini didasarkan pada apa yang ditampilkan seperti bukti yang sebenarnya dapat ditanyakan bahwa ada dampak yang jauh lebih berbahaya untuk perokok aktif ketimbang perokok pasif. Dalam hal ini berarti data yang kami ambil ini sebagai figur semi terikat. Itu lebih baik daripada yang tampak melekat atau tampak terikat penuhnya. Orang yang tanpa sengaja menghirup asap rokok saja memiliki ancaman yang tinggi bagi kesehatannya, apalagi orang yang dengan sengaja dan memiliki kebiasaan merokok ini. Kita dapat melakukan penelitian lapangan yang melibatkan langsung dokter atau narasumber terkait lainnya, yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya serta dapat menguji keaslian data tersebut berdasarkan pemilihan sampel yang terlibat, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Jadi di sini ada uji validitas, karena dengan adanya data yang valid, kita dapat membuktikan kesesuaian antara data dengan kondisi yang terjadi senyatanya. Kemudian karena merokok ini sudah menjadi bagian dari masyarakat, ada dalam masyarakat meskipun tidak semua melakukan, kami sebagai calon sosiolog menerima dan tidak dapat memungkiri perilaku masyarakat tersebut, karena kami pun bagian dari sistem sosial masyarakat ini. Namun tentunya dalam setiap perilaku dan tindakan masyarakat terdapat norma sosial yang mengikat yang perlu diikuti, sehingga tatanan masyarakat tetap teratur. Misalnya saja di beberapa tempat menyediakan ruangan bebas rokok. Jadi terdapat pemisah antara ruangan rokok dan ruangan non-rokok, seperti itu. Sekian materi presentasi dari grup G. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau komentar dari Bapak, bisa langsung menghubungi grup G. Terima kasih.